Bu Ani, Mbak Is, Mbak Erli, Mbak Erna, Bu Irma, Mbak Ismi, teman-teman semuanya. Belum mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sugeng, Pak Ilian. sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Surabaya tadi. Iya Pak, di Surabaya aja Pak. Oh, Sangune wis entek Pak, dari melaku-melaku ini kosong Pak. ini sudah. Nek jalan-jalan terus Sangat entek sentek, duitnya Pak. sangat sentek dek aneh nang Lamongan gini ki biasa nang Bu Oh, Ismil. oh, wah masuk agenda kan. Ya, boleh. Ya bakar bandeng. Wah, sip Apa itu Pak. itu namanya? Kita mulai jam berapa ini nanti? Harusnya sudah mulai ya. Iya, nunggu Tunggu pemateri Pak. Kayaknya belum Pak, gabung Pak. Pak Yahya sudah ada. Pak Oh Yaya iya Pak pakai ya sudah. sarungan kayak Pak. Oh, si sarung. Yang mari mulai ke negeri Filipin ini. Luar biasa. Dimulai saja kah, Pak Ilian? Monggo manut Pak. Ya, ya dimulai aja Pak Ilian. Nanti yang lainnya biar kalau ada nanti biar masuk nyusul. Nah, ya, mungkin kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmatnya lah, kita semua dapat bertemu dalam Zoom meeting matrikulasi hebat materi pertama ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Selamat malam Ayah Bunda peserta matrikulasi hebat yang saya hormati. Selamat datang saya ucapkan kepada Ayah Bunda semua di serial perdana dari matrikulasi hebat Surabaya ini. Bersama kita dalam 2 jam ke depan kita akan belajar bersama dan mengikuti acara ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Ayah Bunda, peserta matrikulasi hebat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ilian Gulifar, ayah dari 2 orang anak yang bernama El Fahri, usia 14 tahun, dan Nisa, usia 12 tahun. Saya di sini diberi amanah untuk menjadi moderator acara yang akan memandu acara ini hingga acara ini selesai. Masih dalam nuansa Lebaran, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kulu amin wa antum bi khair, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat kepada ayah dan bunda semua, dan semakin memantapkan langkah kita dalam menyiapkan generasi terbaik pembangun peradaban. Ayah bunda, kita semua tergabung di komunitas hebat chapter Surabaya. Komunitas ini berskala nasional, di mana anggotanya itu tersebar dari berbagai kota di Indonesia, dan bahkan ada beberapa anggota yang berdomisili di luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana sejarah komunitas hebat ini berdiri dan bisa berkembang, hingga saat ini alhamdulillah acara ini nanti akan diisi oleh 2 pemateri yang akan menceritakan semua sejarah komunitas hebat ini, yaitu ada Ayah Jainul dan Ayah Yahya. Nah, komunitas hebat Surabaya dikoordinatori oleh Ayah Yahya yang kebetulan sudah hadir, dan mungkin kami persilahkan untuk membuka acara ini dan sekaligus membuka serial matrikulasi hebat yang akan kita ikuti bersama hingga akhir Mei ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Yahya, bisa dimulai pembukaannya dan sambutannya. Maaf. Matur nuwun Pak Elian. Alhamdulillah dapat bersuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa khafathumul malaikah wa taqarrabu bihim indah. Alhamdulillah, ayah dan bunda sekalian, malam hari ini kita dihimpun dalam lapis-lapis keberkahan insyaallah. Yang pertama, ini masih dalam nuansa yang Idul Fitri, seperti dengan Pak Elian tadi mewakili semua pengurus hebat Surabaya secara pribadi maupun secara komunitas. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, mohon maaf dalam lahir dan batin. Mungkin saja dalam pelayanan selama ini kepada semua member ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Insya Allah kita bersama-sama dalam rangka untuk menyempurnakan begitu nggih ikhtiar kita dalam membersamai anak-anak kita, keluarga kita untuk tumbuh sesuai fitrahnya gitu. Kemudian
ungkapan rasa syukur, mari kita juga ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian waktu, insya Allah ini waktunya istirahat nggih. Beberapa yang mungkin sudah mulai kerja dari waktu yang lalu, ada juga yang mungkin hari ini, saya termasuk yang hari ini mulai kerja, ini diberikan kesempatan untuk sama-sama menuntut apa ya istilahnya, belajar bersama begitu nggih. Belajar bersama dalam rangka untuk kembali menumbuhkan fitrah yang kita sudah diamanahi putra putri gitu ya. Ada yang sudah usianya menginjak pikir balik, ada juga yang masih balita batita begitu ya. Itu semuanya amanah yang harus kita jaga, yang suatu saat nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke terang benderang dengan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kalau kita telusuri dari sirah, kita telusuri dari tinggalan-tinggalan beliau, itu sangat banyak sekali, benar-benar manusia yang sempurna secara fisik, secara perilaku, secara akhlak yang harus kita teladani, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi begitu. Ayah dan bunda sekalian, alhamdulillah kita akan mulai lagi sebuah fase awal untuk menyamakan frekuensi. Sebenarnya matrikulasi ini menyamakan frekuensi, sehingga ketika kita nanti ngobrol dalam sebuah grup, dalam sebuah diskusi itu dalam tanda kutip nyambung gitu Pak Ilyan ya. Nanti mungkin kita berdiskusi gitu. Untuk hebat sendiri, saya tergabung sebenarnya masih cukup lebih ya junior, nggak junior amat gitu ya. 2017 ketika itu masih alhamdulillah Allah yarham Ustadz Hari Santoso masih sugeng gitu ya. Kita mengadakan kegiatan perdana di Surabaya yang cukup luar biasa, ketika itu menghadirkan sekitar hampir 140 orang untuk workshop FBI di asrama haji. Nah, itu mulai awal kita tergabung di komunitas Hebat Surabaya. Nah, sampai saat ini sendiri itu berkembang dan banyak manfaat yang kita rasakan begitu nih. Kita tumbuh, bahkan kemarin ada agenda terakhir nih Pak Ito, luar biasa, diajak pulang terus begitu nih, saya begitu. Nah, sangat jarang gitu ya dibandingkan dengan nuansa usia-usia kita dulu. Kalau masa kecil kan ya hari-hari kegiatannya, kalau saya cerita ke anak saya itu malah diketawain. Saya dulu kalau di desa nggak punya lauk pauk begitu, saya pergi ke sungai dengan masih pakai kaos begitu, turun ke sungai itu, terus di atasnya sungai itu sudah ada ikan tuh, ikan ceng namanya, ditelunturkan begitu saja. Ketika itu langsung tuh pulang nanti bisa digoreng. Sekarang saya ajak ke tempat yang sama, anaknya mana ada ikannya gitu. Terus dan memang sekarang ikannya udah nggak ada karena pencemaran dari ternak dan sebagainya. Banyak hal yang dulu kita pelajari dengan ke alam itu luar biasa gitu ya. Kalau nakal-nakalnya kita paling dulu itu paling banyak adalah membalangi mangganya tetangga begitu ya. Kalau sekarang sudah luar biasa banyak begitu. Ini yang mungkin sudah sangat berbeda generasi. Nah, tentunya untuk mendampingi mereka ini kita perlu ilmu, kita perlu mempersiapkan diri supaya nanti lebih banyak lagi kemampuan kita ya dalam mendampingi mereka. Beda zaman, beda perlakuan. Itu yang penting. Nah, saat ini saya mungkin juga akan memperkenalkan tim-tim di Hebat Surabaya begitu nggih. Mungkin harus share screen ya. Atau mungkin ada yang bantu nge-share kan, Pak. Saya pakai tab soalnya. Oh, Yang pengurus. sebentar. Nggih. Bisa dibantu, Pak? Sebentar, Pak. Pak Jedel sudah gabung belum ya? Belum ya? Sepertinya belum masuk, Pak. Oh iya. Siap. Sebentar. Ini sambil nunggu nanti bisa perkenalan masing-masing gitu ya. Oh, Alhamdulillahnya di Hebat Surabaya ini banyak orang-orang hebat juga gitu. Ini dan mereka ini luar biasa sebenarnya secara kesibukan. Ya, nanti saya akan kenalkan satu persatu. Monggo Pak, dibantu.
sambil nunggu share screen, saya kebetulan tinggal di bagian barat dari Surabaya, Ayah dan Bunda. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan ke daerah sini bisa mampir gitu ya. Jadi kebetulan saya ini agak diamani agak panjang fasilitator. Jadi fasilitator ini bukan pengurus nih. Beda antara fasilitator dengan pengurus. Kalau pengurus itu biasanya di sebuah lembaga atau nanti ya yang ngurusi semuanya itu mereka. Tapi fasilitator ini teman-teman untuk kita belajar bersama begitu. Alhamdulillah untuk yang di Surabaya itu koordinator daerahnya kebetulan masih didapuk dengan saya walaupun dengan kesibukan yang mungkin agak sekarang lebih crowded begitu ya. Alhamdulillah dibantu sama teman-teman ini masih berjalan kegiatan-kegiatan bersama kita. Kemudian ada Pak Jainul ini sebenarnya merangkap di koordinator wilayah juga di Jawa Timur. Di Jawa Timur sendiri sekarang kita ada di Surabaya, kemudian ada di Malang, kemudian ada juga di daerah timur ya, Tapal Kuda seperti itu. Oke, kalau Pak Jainul sekarang waktunya lebih banyak, beliau ada kegiatan di pengobatan alternatif, jadi mungkin waktunya juga banyak. Kemudian untuk sekretaris, Ibu Anti, monggo Bu, sambil nunggu Pak Jainul bisa perkenalan sekilas Bu. Open mic. Bu Anti, sudah ya? Halo, Monggo, Bu Anti. Bu Anti, ini sekretaris yang luar biasa Bu. Sama kebetulan beliau ada di pengurus hebat pusat juga gitu ya. Kalau mungkin masih di belakang. Lanjutnya ada sekretaris duanya ini Bu Ismi ya. Ini duet maut dengan suaminya Pak Dedi Fahamsah ini ya. Pak Dedi ini ada di Bali, Bu Isminya ada di Lamongan. Wah ini merajut ininya dengan putra-putrinya ini luar biasa begitu ya. Monggo Bu Ismi kenalan dulu. Assalamualaikum, makasih Pak Yahya, Pak Ilian. Selamat malam semuanya. Saya Ismi, didampingi dengan suami saya di luar Pulau Jawa, Pak Dedi. Ya, alhamdulillah bisa gabung di Hebat, ketemu teman-teman yang luar biasa. Kami belajar banyak hal dari teman-teman yang ada di Hebat, baik itu fasilitator ataupun membernya, Masya Allah. Nggak bisa diungkapkan kata-kata ya Pak, Ibu. Bismillah kita bersama-sama belajar terus. Oke, makasih Pak Yahya. Ya Bu, terima kasih atas supportnya. Pak Dedi hadir nggih Bu? Atau mungkin masih ada agenda? Tadi Pak pulang siang katanya minta izin dari kantor, nggak sakit, lagi sakit. Oh, Masya Allah. Semoga segera sembuh. Baik, saya lanjut. Kemudian ada timnya kita di bendahara itu ada Bu Juni Wati. Juni ini hadir nggak ya? Mungkin agak jauh perjalanannya. Beliau dulu tinggal di tengah kota, sekarang agak minggir di dekat saya. Walaupun saya belum sempat berkunjung. Baik, nah itu istilahnya tim pengurus hariannya. Nah, kemudian kita dipandu juga dengan tim fasilitator-fasilitator yang cukup luar biasa. Ini kalau di dunia parenting di Surabaya dan sekitarnya pasti kenal begitu ya. Salah satunya ada Teh Wis, mungkin Teh Wis hadir ya? Hadir Pak Lama nggak Yahya. nyapa. Nah, monggo. Teh Wis, monggo perkenalan sekilas sambil nyapa-nyapa sembari menunggu pemateri ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda Salam. semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin buat ayah bunda semuanya tanpa terkecuali. Salam kenal. Ini meskipun namanya fasilitator tapi jarang muncul. Saya ibu dari 3 orang anak, domisili di Keputih, Sukolilo. Yang saya rasakan ketika bergabung di Hebat, kita kayaknya sama Pak Yahya itu 11-12 ya Pak Yahya. Di tahun 2017, awal kita ngawal event yang di Asrama Haji, dalam posisi saya sedang hamil besar. Jadi moderatornya Ustadz Haris Santosa, dan dari titik balik itu buat saya pribadi akhirnya bisa menemukan circle untuk bertumbuh.
Mengapa? Karena saya dulu homeschooling mandiri bersama anak-anak. Kadang kita kalau mau beraktivitas, berkegiatan itu kadang-kadang masih agak riweh, masih agak kesulitan gitu ya karena dianggap seperti single factor gitu ya, berjuang sendiri. Tapi bertemu dengan hebat, meskipun ada yang statusnya sekolah formal, ada yang statusnya homeschooling, ada yang unschooling gitu ya, tapi semuanya value-nya sama. Value-nya pengen membentuk sebuah circle positif untuk tumbuh kembang putra-putri kita. Jadi, alhamdulillah di Hebat kita dipertemukan. Semoga nanti kita bisa mengantar anak-anak kita menuju peran peradaban terbaik dengan akhlak termulianya. Dan saya masih keinget kalimatnya Bu Kak Erna kemarin, ya, Mbak Erna kemarin ya. It takes a village to raise a child. Jadi memang butuh orang sekampung dan saya setuju banget sama Pak Yahya, kita bukan pengurus yang ngurusi ini, ngurusi itu, tapi sesungguhnya kita adalah teman bertumbuh. Jadi siapa yang bisa, ayo kita inisiasi. Gitu ya Pak Yahya dan teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita lanjut ke tim fasil berikutnya. Matur nuwun Teh Elis. Ini juga suaminya juga luar biasa ya, Pak Andri, motivator sarjana humor gitu ya. Kapan-kapan kalau pas kita kopdar kita nanti ngobrol lagi lebih banyak. Baik. Kemudian ada juga Bu Erli Oktania dari Pandaan, Bu. Nah ini ketika ada kegiatan-kegiatan kopdar di Surabaya, wah ini luar biasa bisa hadir dan bahkan beberapa kali itu naik sepeda, gitu ya. Naik sepeda, naik kereta dulu terus kemudian turun lagi di sini. Monggo Bu Erli, perkenalan dulu. Bu Erli. Oh ya, suaranya kurang kayaknya, Bu. Bu Erli, mic-nya masih off. Ada kendala? Oke, kita lanjut dulu. Ini dengan ya apa masih di Surabaya Barat juga, beliau Bu Ika Nurmaya. Bu Ika, monggo perkenalan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu sama teman-teman member Hebat Surabaya. Walaupun masih kita ketemuan online ya, tapi ya sudah alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk semua teman-teman. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau untuk pengalaman saya dulu di Hebat ini, awalnya saya dulu gabung di Institut Ibu Profesional, ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di sini juga teman-teman saya di IP. Kemudian saya itu tertariknya di Hebat ini karena tidak seperti di IP ya. Di IP itu full dengan tugas untuk apa? Kita belajar. Tapi kalau di sini belajarnya tuh rileks gitu. Jadi sambil bermain, sambil camping gitu ya. Ketemuan sama keluarga dari bermacam-macam tempat. Ada yang dari Pandaan, ada yang dari Lamongan, gitu ya. Dan itu menyenangkan gitu. Kita bisa sharing, bisa bertukar pikiran dengan berbagai keluarga yang mungkin mengalami juga beberapa masalah yang sama gitu ya, dan menjadi terpecahkan ketika kita sharing itu. Begitu juga ketika kita bertemu dengan guru-guru kita ya, seperti Ustadz Hari, Bu Septi, terus Ustadz AA, itu menjadi charge energi baru yang membuat saya tertarik gitu ya untuk
eh, ikut lebih dalam ke hebat ini dan nggak tahu dulu gimana ceritanya ya, kok bisa jadi fasilitator gitu loh ya. Jadi saya juga agak lupa gitu awalnya. Yang jelas itu teman saya yang awal-awal dulu di sini tuh ya ada Teis itu ya, terus Bu Nini, kemudian em, Mbak Neni ya. Jadi teman-teman saya yang di IP itu dulu ya, kita barengan di sini dan alhamdulillah apa ya masih ada apa ya kenyamanan saya di hebat ini karena kita rileks ya, belajar sambil rileks itu luar biasa gitu. Jadi daripada belajar tapi tertekan ya, kan enakan belajar itu sambil rileks gitu. Ya itu aja sih eh, Ya, pengalaman. Nah, ini Pak Jainul pematerinya sudah bergabung. Alhamdulillah. ya, Oke, ya. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manten nuwun, Bu Ika, kita kenalan sambil nunggu Pak. Baik, ya memang kalau di EIP ayahnya biasanya nggak bisa gabung Ibu. Ya, saya saja yang pernah nyasar ke grupnya EIP karena istri yang daftar, nama saya yang agak keperempuan itu dimasukkan. Jadi saya pernah bergabung menjadi member EIP 1 hari. Setelah itu di-delete karena salah nama. Ketuker sama nama istri. Nama istri saya seperti laki-laki. Baik. Nah, ini kita lanjut sebentar Pak G, sampai Pak Janda sudah gabung. Nah, ini Bu Nini. Saya Di dulu grup sama fotonya beda apa Pak ya? camping. Oh iya, tinggal sedikit. Saya dulu termasuk yang jarang camping, tapi gara-gara racunnya dari Bu Nini dan keluarga, akhirnya agak menyenangi camping gitu ya. Bu Nini bisa open mic? Oke, udah open mic ini, Pak. Oke. Oh iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Semoga amal kita selama Ramadan dan sebelumnya diterima Allah berkahan untuk kita semua. Cerita awalnya ikut ya sama dengan Mbak Ika Nurmaya dan yang lainnya. Awalnya sih di IP masuknya. Terus ketemu dengan teman-teman hebat. Mungkin saya menambahkan sedikit kalau IP itu lebih ke karena perempuan, pengembangan diri perempuan. Sementara kalau hebat itu kan penitik beratannya di parenting ya. Jadi kita beratanya ayah sendiri, bunda sendiri atau dua-duanya ayah bunda. Kalau saya pribadi lebih ke menuntaskan diri inner child saya itu harus saya selesaikan untuk saya bisa mendampingi anak-anak saya. Waktu itu sih berpikirnya seperti itu dan alhamdulillah di hebat ini anak-anak benar-benar dikenalkan banyak aktivitas. Kita pun juga akhirnya membuka wawasan, membuka pemikiran bahwa mereka punya kehidupan sendiri seperti apa yang pernah dikatakan oleh almarhum Ustadz Hari bahwa setiap manusia kan sendiri punya jalannya masing-masing walaupun mereka anak-anak kita juga nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada mereka. Itu yang akhirnya saya pahami. Seiring berjalannya waktu di hebat banyak aktivitas, anak-anak juga merasa senang, cocok satu sama yang lainnya. Jadi kalau ketemu itu sudah nggak bingung anakku harus seperti apa dan harus bagaimana bergaulnya. Ketemu teman-teman yang walaupun nggak tiap hari ketemu, mereka akan ketemu istilahnya nyambung sendiri. Dan kita belajarnya juga lebih nyaman karena rileks kan kalau di hebat itu. Nggak ada, seperti Mbak Ika Nurmaya tadi bilang, nggak ada tugas-tugas, nggak ada penekanan-penekanan. Jadi kita rileks, santai. Terus ya seperti yang kemarin sering akhirnya ada camping. Saya juga semasa muda ya senang-senang juga sih camping. Akhirnya menularkan ke anak-anak dan alhamdulillah anak saya juga semua terus Ya. Saya tidak akan berarti itu nggak bisa istilahnya harus terus berkelanjutan. Kita
orang lain yang bisa kita tularkan ilmunya itu sesuatu yang menyenangkan. Itu sih Apa kalau tadi? saya Suaranya juga. kurang Dan jelas, Ibu. gak jelas, Pak. Ya, Ini sudah. Nggih, nggih. Baik. Oh, oke. Siap. Itu sih Nggih. itu Iya. Iya. gimana? Siap. Iya. Itu aja sih yang bisa saya sharingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya nggak jelas, tapi kita menerima energi positifnya. Insya Allah begitu. Baik, ada beberapa Amin, fasil amin. yang sebenarnya ingin saya kenalkan lagi. Hanya saja nanti apa namanya pemateri utama kita jadi nggak dapat ini gitu ya. Jadi masih ada beberapa fasil lagi yang juga nggak kalah luar biasa. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan kenalan dengan mereka. Ada yang suka bolang, ada yang suka ngeramban, ada juga yang punya gerakan untuk bagaimana kita minim sampah begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita niatkan agenda pembukaan matrikulasi ini dalam rangka untuk menuntut ilmu gitu ya, sesuai hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Semoga saja setiap sesi yang kita ikuti nanti itu adalah dicatat sebagai sebuah usaha kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan tentunya semoga saja juga mempermudah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara matrikulasi Hebat Surabaya dan ini kita buka, mari kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira begitu dari saya, insya Allah nanti Pak Zainal akan menambahkan banyak hal. Dan sekali lagi teman-teman, komunitas ini adalah komunitas yang saling memberi, begitu nggih. Jadi istilahnya kita membesar, kita punya aktivitas ya karena aktivitas kita bersama. Jadi mari setelah nanti matrikulasi ini selesai, kita hidupkan lagi kegiatan-kegiatan kita baik yang online maupun offline. Semata-mata niatnya adalah bagaimana kita bisa mendampingi putra-putri kita dan menghasilkan karya terbaik kita di hadapan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan sambutan sekaligus seremonial pembukaan acara pembukaan matrikulasi Hebat Surabaya ini. Semoga acara ini berjalan lancar ya Pak ya, sampai akhir ya Pak. Amin. Amin. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir pemateri yang akan bercerita kepada kita sejarah komunitas Hebat. Tanpa berpanjang kata, marilah kita simak cerita dari Ayah Jainul yang akan menceritakan kita sejarah secara lengkapnya. Terima kasih untuk waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Ayah Jainul. Monggo. Alhamdulillah. Maturun Pak Ilian. Saya mohon maaf semuanya ya. Hampir saja saya tadi lupa. Kalau lihat HP tiba-tiba kok banyak yang telepon. Masya Allah. Barusan nyampe rumah ini kebetulan. Bapak Ibu semuanya, ini saya lihat di grup member, di partisipan yang hadir 28 orang ini, itu hampir sebagian besar sudah lama menjadi member di Hebat. Mungkin bisa bantu chat dari yang hadir, itu yang belum mengenal sejarah Hebat siapa nih? Bicara aja chat. Saya mau cek ombaknya hari ini. barangkali ada yang sama sekali belum pernah lihat. Oh, Pak Bilal. Ya, ini saya juga belum pernah Pak Bilal nih. Nanti mungkin ada sesi kenalan ya.
Oke, alhamdulillah. Pak Ilya, saya izin share screen ya. Monggo, monggo Pak Zainul. Ini formatnya PDF. Saya nggak tahu. Kalau PDF itu di full screen-nya di mana ya? Kalau enggak, saya cerita aja deh, enggak apa-apa. Nanti kan semua member matrikulasi itu kan akan dapat apa slide pemateri gitu ya. Jadi apa kita hanya sharing saja. Jadi di matrikulasi itu nanti kita akan banyak belajar tentang konsep hebat. Ada beberapa materi di sana, mulai dari materi bagaimana mendidik anak umur 1 tahun misalnya, sampai nanti ada juga materi bagaimana kita mempersiapkan kematian di umur 40 tahun ke atas. Nah, semua materi itu adalah konsep-konsep yang nanti kita akan ikuti di matrikulasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau dari konsep nanti Anda akan banyak mendapatkan materi itu dari teman-teman hasil, tapi kalau Anda tidak mengetahui apa itu hebat, itu akan jadi sebuah tanya gitu ya. Kalau bahasanya Pak Ito itu kalau makan dan ada sambalnya itu tidak enak Pak Ito, gitu Pak Ito ya. Apa hubungannya Pak Ito? Nah, di materi pertama ini kita akan belajar tentang sejarah hebat. Jadi di hebat itu tahun 2014 ini konsep Pak Eko Basfitra itu pertama kali dikenalkan oleh Ustadz Hari Santoso, almarhum ya, dan Bu Septi Penny. Jadi kalau tidak salah, kalau saya boleh meringkas sebuah ceritanya itu, dulu itu Bunda Desi mengadakan sebuah kegiatan bersama Ustadz Hari. Pertama kali mengadakan kegiatan kayak kalau kita ada kajian FBE gitu ya dulu itu tahun 2014 itu. Dan yang menggagas adalah pemateri adalah Ustadz Hari sama Bu Septi. Nah, waktu itu grupnya bukan hebat namanya, tapi HEPA, Home Education Based on Potensi dan Akhlak. Itu adalah cikal bakalnya hebat pertama kali oleh Bunda Desi. Nah, memang nanti bicara masalah pendiri, ini bicara masalah bicara masalah ini di slide ini itu digambarkan bahwa memang kegiatannya diinisiasi oleh Bunda Desi, tapi waktu yang isi materinya adalah Setari sama Bu Septi. Nah, karena mereka melihat bahwa ternyata materi ini itu cukup bagus kalau tidak hanya diketahui oleh sedikit orang, tapi kita perlu menyebarkan, kita perlu mendakwakan ke banyak orang. Makanya akhirnya bentuknya berubah dari sekedar materi kajian menjadi sebuah komunitas di sana. Itu adalah cikal bakalnya. Nah, di tahun 2015 nama HEPA itu berubah menjadi hebat, ya. Jadi Home Education Based on Potensi dan Akhlak berubah menjadi Home Education Based on Akhlak and Talent. Ini adalah perkembangan sejarahnya. Terus habis itu baru hebat itu berkembang pesat sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai hari ini itu hebat sudah ada di 12 wilayah seluruh Indonesia. Dan ini menjadi
sebuah community parenting yang menurut saya pribadi itu cukup besar ya di sana. Sudah mencakup wilayah seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ketemu teman-teman hebat yang ada di Kalimantan dan waktu ke sana ada kunjungan sebagainya, itu bisa kontak kira-kira hebat di Kalimantan siapa. Kayaknya yang belum itu di daerah Papua, daerah timur itu kayak belum. Dan ini menjadi sebuah keunikan di hebat itu karena wilayahnya seluruh Indonesia. Akhirnya di tahun ini nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah komunitas besar untuk membuat sebuah PKBM berupa yayasan di tahun ini. Nah, ini adalah perkembangan yang ada. Jadi komunitas home education based on akhlak and talent atau hebat adalah grup diskusi dan berbagi mulai dari konsep pendidikan berbasis akhlak dan potensi fitrah sampai kepada praktek dan menjalin kerjasama jaringan di lapangan. Kekuatan konsep pendidikan berbasis potensi ini ada pada keluarga dan jaringan komunitas, baik untuk pemagangan, keteladanan maupun kemandirian. Jadi ini adalah konsepnya. Jadi karena konsep berbagi, maka sebenarnya di hebat sejak tahun kemarin dulu itu ada namanya subject matter expert. Kalau kita namakan sebagai guru ya, ada 5 orang SME di sana, ada Ustadz Hari, ada Ustadz Andriano Ruspi, ada Bu Septi Penny, ada Ustadz apa lupa ya, pokoknya ada 5 di sana. Itu per tahun kemarin supaya kita lebih bebas untuk mengeksplor potensi masing-masing member, jadi SME-nya ditiadakan. Jadi harapannya adalah setiap member nanti bisa membagikan kemampuannya, membagikan pengalamannya, membagikan potensinya yang dimiliki kepada member yang lain. Itu adalah sebuah keunikan yang hebat. Nanti supaya lebih jelas, nanti saya jelaskan dulu konsep dasarnya, baru kita diskusi tentang bagaimana dia hebat itu. Berdasar di sini juga ada banyak hasil yang senior soalnya, kita diskusi dengan semuanya. Jadi misi dari komunitas hebat adalah membangkitkan peran keluarga dan komunitas dalam menumbuhkan dan merawat fitrah generasi peradaban Islam, serta mengantarkan generasi peradaban kepada peran-peran peradaban terbaik dengan adab dan akhlak mulia. Jadi ini adalah misinya. Kenapa kita perlu tahu misi ini? Karena pada saat nanti kita berinteraksi di hebat, kita bisa memposisikan diri. Kalau nanti komunitas ini itu tujuan akhirnya adalah di misi itu, maka peran kita sebagai member punya potensi apapun di sana, itu kita bisa libatkan untuk memperkuat misi ini, tercapainya misi ini. Itu harapannya begitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu tahu misi ini? Karena misi itu sebagai pedoman kita untuk menuju ujungnya, tujuan akhirnya. Jadi kalau kita tahu tujuan akhirnya, maka kalau terjadi penyimpangan kiri kanannya dari komunitas, itu kita bisa saling menegur, saling mengingatkan bahwa, teman-teman, kayaknya ini sudah mulai melenceng dari misi awal loh. Ini gimana, perlu dilakukan lagi? Enggak, itu gitu. Jadi kalau di hebat, karena ini bicara komunitas, tidak ada sistem senioritas, tidak ada sistem
pengelompokan, karena semuanya sifatnya ada egaliter. Fasil di sana itu sifatnya hanya memandu agar potensi yang ada di member bisa berkembang. Tapi sejatinya secara kapasitas, secara hak itu sama semuanya. Itu adalah prinsip dari komunitas. Nah, di tahun ini pengurus hebat ini masuk periode terakhir, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa kemungkinan besar tahun ini kita juga akan melakukan proses pergantian pengurus, tapi sementara kita pakai acuan dulu nama-nama yang di pengurus yang sudah ada. Jadi ketua umumnya itu terpilih adalah Pak Ruh Chandra, terus wakilnya Pak Eko, terus wakil ketuanya Pak Sahid di sana. Ini adalah nama-namanya. Korwil Jatim Pak Haris. Seharusnya Korwil Jatim Pak bukannya Pak An ya? Pak siapa? Saya lupa. Untuk yang Korwil Jatim harusnya bukan. Pak Igo, Pak Igo. Pak Igo Pak Igo. sekarang ya. Ya. Korwil Jatim Pak Igo. Nah, kalau yang di Surabaya tadi sudah memberikan sambutan, jadi komandan kita di Surabaya adalah Pak Yahya di sana. Nanti kita berharap bahwa di tahun ini muncul kader-kader baru yang ikut bersama berjuang mendakwakan konsep parenting berbasis fitra, sehingga nanti bisa lebih fresh di sana, ya. Jadi kalau ada orang baru biasanya nuansanya baru, pola pikir baru, sehingga biasanya lebih update dengan kondisi permasalahan yang aktual sekarang. Nanti yang kayak saya, Pak Nur Yahya ini harusnya sudah mulai pensiun di pengurusan. Bu Erna nanti mungkin masih ada di pengurusan Bu Erna. Ya Bu Erna. Terus yang berikutnya, karena kita terlibat di sebuah komunitas itu memang tidak ada aturan baku yang mengikat seperti halnya ada di perusahaan, seperti halnya ada di organisasi yang berbayar gitu ya. Tapi yang community itu lebih fleksibel. Nah, karena fleksibilitas itu yang perlu diketahui oleh member dan semuanya itu bukan aturan tapi etika, kode etiknya di sana. Nah, di Hebat ada 5 kode etik yang harus diketahui di sana dan harus bukan disepakati, harus dilakukan pada kita berkomunitas di Hebat. Yang pertama adalah etika berkomunitas, yang kedua etika berkomunikasi, yang ketiga etika berinteraksi, yang keempat etika beronline, yang kelima etika mengundurkan diri. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi yang poin kelima itu kenapa kita masukkan sebagai poin terpenting, karena ya secara etik kita itu masuk ke rumah orang ada kulonwonnya, ya begitu keluar rumah ya harusnya pamit pulang gitu ya. Karena kita sudah sepakat di awal bahwa kita mau join ke Hebat, kita sudah membuat sebuah lembar pengisian pendaftaran sebagai member, itu sebagai bukti komitmen bahwa kita nanti masuk sebagai member. Artinya, pada kita keluar, ya harusnya etika terbaiknya adalah mengundurkan diri. Itu adalah poinnya. Nah, di kode 5 kode etik itu,
Yang pertama kita jelaskan terkait masalah etika berkomunitas. Jadi yang pertama, sesama anggota dianjurkan untuk senantiasa mendahulukan semangat kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi dalam mengembangkan nilai yang menjadi hebat. Tidak diperkenankan membentuk komunitas baru dengan value copot. Nggak bisa nih. etika, Ini punya siapa? Mana? Bahan bisa. Belas. punten sakit yang lain. Kalau mami ya. Dek, kabarin Mbak Adi. Kita tolong Pak Ian nanti yang bagian ini. Oke, lanjut ya. Jadi teliti ya. ini adalah Dikasih sih. silakan. Coba iya karena TKW Akalia ya. Halo, Bu Adel bisa di-mute dulu. nggak barangkali Bu. Nah ya ada, oke. Lanjut. Jadi poin yang di etika berkomunitas ini, poin yang pertama adalah ini. Jadi kita bebas membuka forum komunikasi di dalam grup hebat di sana. Cuman yang perlu difahami adalah ini adalah sebuah komunitas atau organisasi. Dan saya yakinnya semua member itu punya punya sebuah impian sendiri, punya sebuah misi sendiri di keluarga masing-masing sana. Nah, artinya misi keluarga itu kemungkinan besar juga akan membentuk sebuah komunitas baru nanti. Nah, yang jadi poin adalah selama komunitas baru yang ada di luar hebat itu sifatnya adalah kolaborasi dengan hebat, itu masih tidak masalah. Tapi kalau sudah di dalam komunitas hebat, terus berkegiatan yang akhirnya itu mengkaburkan pandangan member terkait hebat, misalnya gini contohnya, case yang ini ya, nanti sudah diskusi. Karena aktifnya beberapa komunitas tertentu di luar hebat yang beraktivitas di dalam grup hebat, akhirnya muncul sebuah pertanyaan gini dari member. Tak jane grup iki anak buah grup hebat atau programnya grup hebat atau bukan ya di sana. Nah, kalau sampai ada sebuah statement seperti ini, berarti ini sudah ada indikasi overlap. Bukan kita menjustifikasi itu sudah mulai Anda, tapi ada kondisi sudah overlap. Ya, sehingga nanti kemungkinan Fasil akan mencoba mengingatkan bahwa teman-teman tolong diingat bahwa kita punya etika berkomunitas loh, tolong dijaga di sana. Ya. Hebat tidak menutup diri dengan kolaborasi dengan komunitas lain. Karena kita paham betul, kita berdakwah itu tidak akan mampu sendirian. Orang kafir di luar sana lebih kuat daripada kita. Jadi kita sangat butuh kolaborasi dengan komunitas lain di sana untuk memperkuat pencapaian misi-misi kita dalam membesarkan Islam, terutama di kegiatan parenting. Makanya kita butuh kolaborasi. Jadi kalau ada stand bahwa hebat itu sifatnya eksklusif, tidak mau berkolaborasi dengan lain, itu salah, sangat salah. Karena ini sudah masuk dalam etika komunitas yang pertama di hebat. Itu ya. Yang kedua, etika berkomunikasi. Jadi mengedepankan kasih sayang, kelemah lembutan, bijak, dan berbaik sangka terhadap siapapun. Bertutur kata yang baik, benar, dan manfaat.
Dalam berdiskusi, berbagi, dan menyebarkan informasi, upayakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam berkomunikasi secara tertulis, diperbolehkan menggunakan singkatan yang mudah dimengerti. Kalau saya membahasakan begini, ketika berkomunikasi di Good Hebat. Jadi selama komunikasi yang kita lakukan itu tidak membuat orang tersakiti, ya, tidak membuat orang tersakiti di sana, tapi membuat suasana itu menjadi semakin tumbuh, semakin hidup di grup hebat itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi tidak dibuat baku kayak kita menghadiri sebuah seminar di tiap pagi grup hebat online itu ada pembukaan pidato negara gitu yang harus mengedepankan Belanda gitu ya. Nanti kalau dibuat gitu, kasihan saya sama Pak Ito nanti tidak bisa guyonan di grup hebat nanti. Ya kita mencoba mengkondisikan setiap hari teman-teman fasil di grup itu supaya tujuannya adalah member tidak takut, tidak ada ketakutan untuk tanya, tidak ada ketakutan untuk sharing di sana. Karena target kami adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan semua potensi dari member untuk member. Itu ya. Terus kalau rati lah ini komunikasi gue ini. Boleh sembarang, sepenting kalau rati. Nah, terus ini juga terkait komunikasi. Karena ini bicara masalah kita harus selalu berhusnudon, maka ya pesan saya ini mungkin bisa jangan gampang baper kalau ada di komunitas di sana. Ya, sing situe golek baperan, sing situe ya terlalu sembrono. Nek begitu lihat kondisinya sudah tidak nyaman, ya langsung berubah cara komunikasinya. Kita harus saling empati di sana. Nah, yang berikutnya adalah tekan masalah etika berinteraksi. Ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik sesama anggota, serta menjalin silaturahim yang erat dalam rangka membangun nilai dan semangat mendidik bersama. Yang kedua, komitmen anggota berusaha untuk hadir, aktif, dan berbagi dalam setiap diskusi dan pertemuan yang diadakan. Bersedia membagi hal diskusi dari not tulis lewat berbagai media lainnya dengan mencantumkan sumber yang jelas dan lengkap. Komitmen ayah dan bunda sekalian sangat diperlukan dalam komunitas demi terwujudnya misi dan visi komunitas. Nah, ini terkait masalah etika berinteraksi. Memang kalau kita di komunitas hebat itu kan yang ada adalah grup WhatsApp. Ya, kita sepakat sementara tidak pakai grup Telegram karena nggak semua member itu punya Telegram di sana. Kita pakai grup WhatsApp. Sehingga basisnya yang paling besar adalah lewat online, media online. Nah, karena media online sebagai media yang paling besar kesehariannya, interaksinya, maka yang perlu menjadi poin utama itu adalah ya etika beronline itu diusahakan jangan sampai jadi silent reader. Ya, diusahakan. Tanya lo, kalau misalnya ada silent reader gimana? Ya dari fasilitas sebenarnya kita sepakat kemarin bahwa kalau ada yang SR atau silent reader ya dibiarkan aja karena terkadang tidak semua SR itu jelek ya. Terkadang karena malu waktu ngomong atau takut apa sehingga dia diam. Tapi sebenarnya dengan di media itu dia mencatat pembicaraan itu lebih banyak daripada yang ngomong. Ya jadi gitu. Jadi. Nah, tapi ya harapan kami di Fasil itu ya suwe-suwe menengil sekali-sekali ya melek guyon kayak terus apa bisa jadi juga ikut komen atau apa. Malah
beberapa fasil yang lain itu berharap kalau ada yang memberikan sebuah statement, memberikan sebuah wacana atau apa, minimal kasih jempol, katanya begitu. Sebagai bukti bahwa sak gak wani-wani wong ngomong minimal jempolnya metu lah, masalah gitu ya. Paling gampang gitu. Sehingga kelihatan, oh masih ada orangnya itu. Minimal gitu. Kan tinggal ngeklik aja jempol. Tik, nggak perlu ngomong. Itu ya, itu etika berinteraksi. Terus ini terkait masalah etika beronline. Yang pertama adalah broadcast atau berbagi informasi. Member boleh membagi informasi dari manapun yang bersifat spiritual, pendidikan, dan sosial, baik berupa gambar maupun tulisan dalam grup dengan mencantumkan sumber link yang dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi yang dibagi adalah valid, akurat, dan bermanfaat. Nah, kalau saran saya yang terkait poin pertama ini, yang sifatnya itu bisa mengundang perdebatan, jangan di-share di grup ya, hanya di grup. Terutama terkait masalah kaidah-kaidah fikih, misalkan yang tidak semua orang sepemahaman dengan konsep itu, nah itu jangan. Karena kita boleh nge-share terkait masalah spiritual, tapi jangan terlihat tendensius gitu. Itu jadi masalah nanti. Yang kedua adalah mulai 2 tahun kemarin di Hebat sudah membuka, ini diawali dari zaman pandemik COVID itu, karena waktu itu banyak sekali member yang secara ekonominya jatuh, sehingga ini ada komunitas, yo nek iso wayai tuku itu ya jangan beli di orang lain lah, beli di membernya sendiri. Itu harapan begitu. Sehingga harapannya cukup kuat nanti kekuatan membernya. Karena sebenarnya di konsep Hebat itu kalau dulu di zamannya Ustadz Hari Santoso itu, beliau itu menggagas yang pertama adalah konsep CBE, Community Based Education, membuat sebuah komunitas edukasi di sana untuk mendidik anak-anak kita. Nah, harapannya nanti setelah kuat CBE-nya itu berkembang atau berubah atau bertransformasi dari CBE menjadi CBB, Community Based Business di sana. Jadi jaringan bisnisnya itu ya dikuatkan di membernya Hebat. Harapannya nanti kalau sudah masuk di CBB, ya anak kita nyari magang juga enggak susah, enggak perlu ke pabrik orang lain yang kita enggak tahu kira-kira pimpinannya itu masih sepahaman kita enggak. Itu yang kita harapkan di sana. Jadi kalau sudah ada ikatan bisnis, ya sama-sama tahu lah, sama-sama ngerti bahwa kondisinya seperti apa sehingga saling memperkuatkan. Nah, adapun promosi yang diperbolehkan adalah promosi kegiatan yang diselenggarakan oleh Hebat Community dan mitra Hebat Community. Promosi iklan harus mendapat izin dari admin sebelum diposting ke grup. Kalau di Surabaya kita sepakat untuk posting iklan itu kalau tidak salah di hari Rabu dan Sabtu, kalau gitu ya. Itu cuman aturannya supaya satu orang tidak mendominasi atau tidak menguasai grup online, dijatah satu orang itu hanya boleh mengeluarkan 1 slide. Nah, mensiasati supaya satu isinya banyak, ya dibuat kolase atau dibuat video gitu aja buatnya. Jadi orang jadi lebih mudah. Pokoknya aturannya satu member promosi 1 slide pada 1 hari itu. Itu ya, itu etika online. Terus etika mengundurkan diri. Yang pertama adalah menghubungi pengurus atau admin grup, kemudian izin memberitahu untuk keluar dari grup atau komunitas, menyampaikan kondisi, perasaan atau alasan keluar.
ya yang jadi anu ya apa yang terakhir menunggu respon pengurus atau admin. Jika telah jelas silakan berkomentar di grup komunitas. Jadi japri dulu dengan Fasil untuk menjelaskan kenapa kok keluar. Nanti jika sudah direspon oleh Fasil, maka baru pamitan ke grup besar di sana. Kemudian saya undur diri gitu ya. Jangan pamitan jangan gini. Di grup besar langsung, mohon maaf karena HP saya lemot, maka saya undur diri. Belum ada respon, cuma lihat aja langsung ting hilang. Itu tidak pamitan, itu menyampaikan saja. Ya, itu adalah ini adalah sumbernya. Anda bisa lihat di websitenya Hebat, www.hebatcommunity.org. Ini juga ada beberapa bacaan di sana yang bisa dilihat. Ini kayaknya ketambahan slide baru, lalu delete. Terus apa? Ini websitenya resminya Hebat, ya Instagram di websitenya Hebat Community.org atau di Instagramnya instagram.com Hebat Community atau di Facebook. Nah, kami berharap supaya media dakwah ini cukup besar berkembang, jangan lupa like and subscribe ya. Kasih komen di sana, terus join di Instagramnya supaya semua tahu. Begitu Bapak Ibu, materi ini nanti terlalu lama jadi membingungkan. Mending sekarang kita diskusi aja kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Ilian, silakan. Matur nuwun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jainul, paparannya luar biasa ini. Kita jadi tahu ya sejarahnya Hebat ya. Dari berdirinya di tahun 2014 ya Pak ya. Dimulai oleh Ustadz Haris Santosa dan Ibu Septi Penny Wulandani ya Pak, betul ya Pak? Oke, monggo Ayah Bunda mungkin dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Jainul mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Dimulai dengan raise hand dulu ya Bapak Ibu. Jadi kami bisa ini. Barangkali ada yang mau tanya terkait etik di sana. Pak Ito, ojo baper Pak Ito. Monggo. Pak, mau tanya Pak Jainul. Iya, monggo Bu. Tadi sempat yang kode etik, sempat lihat kode etik itu ya Pak. Terkait dengan kolaborasi, itu tadi mana Pak? Etika berkomunitas itu. Ya, etika berkomunitas. Jadi kita kan punya rumah bolang ya Pak ya, istilahnya omah bolang, di mana memang kami daftarkan juga ke pusat sebagai salah satu rumah magang Hebat gitu. Nah, kalau misalkan kita punya acara itu, kita kolaborasi dengan keluarga lain, dan mungkin nanti berikutnya juga akan ada kolaborasi dengan keluarga lain. Nah, itu apakah harus izin Hebat atau perlu logonya Hebat atau iya ya Pak ya? Karena ini mungkin saya salah, perlu diluruskan juga. Dulu kalau seingat saya, memang seharusnya keluarga Hebat itu, member Hebat itu memiliki agenda-agenda sendiri gitu loh, sehingga saling berkolaborasi. Mungkin keluarga lain belum bisa membuat, maka akan ikut dengan keluarga lain yang sudah bisa membuat. Itu yang pertama. Kalau saya misalkan saya bukan, misalkan saya bukan Fasil, tapi saya keluarga yang memiliki
istilahnya omah bolang itu lalu membuat program. Sama terkait HTM Pak, itu apakah ada peraturannya? Misalkan saya membuat program dengan ber-HTM itu apakah diperbolehkan atau harus izin hebat juga atau harus berbagi fee bati meskipun gak bati Pak. Nah, itu Pak, angel lah gak bati dibagi-bagi ini itu gak bisa. Ya apa caranya? Ya, itu aja Pak. Itu Pak. Oke, nah, Apa nun? Jadi gini, ini bicara masalah etika ya, secara umum sih, etika secara umum. Jadi gini, kalau misalkan Rumah Bolang itu mengadakan event dengan kolaborasi dengan siapapun di sana ya, katakanlah dengan Genzina atau apa di luar, dan itu tidak di-share di grup Hebat Community, ya itu bebas-bebas saja. Itu kan haknya tiap keluarga untuk mengadakan di sana kolaborasi dengan siapapun, dengan tidak perlu izin. Nah, tapi begitu masuk ke aku mau share info ini ke grup Hebat di sana. Ini bicara hanya share info aja ya, share info aja. Share info aja. Nah, begitu share info aja, ya berarti kita ngikuti aturan share info etika, bukan berkomunitas tapi etika ini online, beronline. Ya, jadi nanti Rumah Bolang walaupun yang punya itu Fasil juga tetap info ke dapur. Teman-teman, ini saya mau nge-share kegiatan Bolang di grup Hebat, boleh enggak? Gitu. Kalau boleh ya share aja. Dan itu terkait masalah. Nah, cuman kalau bicara masalah Rumah Bolang mau karena Rumah Bolang itu mungkin orangnya dikit, nah kita butuh menggerakkan semua elemen Hebat, baik itu member maupun fasil. Nah, ini namanya kolaborasi. Ini namanya kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi ya karena bicara semuanya dan nanti adalah kegiatannya bersama, maka ya wajib logo Hebat itu harus masuk di situ. Ya, wajib melakukan logo Hebat di sana. Nah, cuma nanti bentuk kolaborasinya macam-macam. Ada yang kolaborasi hanya sifatnya itu finansial. Maksudnya gini, finansial itu. Di beberapa komunitas itu dia tidak butuh kerja fasil untuk membantu kegiatan dia. Cuman dia butuh, tolong dong aku dibantu untuk difasilitasi, dipropagandakan kegiatanku. Nanti kas Hebat akan dikasih sekian persen. Nah, itu bentuk kolaborasi gitu. Ada juga yang gini, tolong dong, ini saya tidak punya tim. Ada enggak tim Hebat yang mau berkolaborasi menjadi panitia di kegiatan ini? Atas nama pribadi berarti bukan Hebat. Misalkan Bu Erna mau ngajak Ito, misalnya, Sarah, Bu Erna ngajak Pak Yahya secara pribadi, ya itu berarti bukan Hebat. Tapi kalau Bu Erna ngajak di grup, ada enggak ya kemungkinan dari Fasil Hebat atau yang bisa membantu ini? Nah, itu artinya bicara masalah kolaborasi antar komunitas, ya, nah itu baru harus diskusi dengan komunitas, terus yang pasti yang namanya etika kolaborasi ya pasti logo Hebat akan masuk di sana. Nah, terkait pembagian fee di sana atau pembagian profit sharing, tidak ada aturan baku, tidak ada aturan baku. Jadi kalau di aturan terakhir tapi belum resmi dikeluarkan oleh pusat, itu nanti ada kebijakan terkait masalah fee-nya broadcast marketing di grup Hebat. Cuman kita masih belum dapat resminya. Nah, kalau selama belum ada aturan baku, ya diskusi dengan Fasil di dapur aja bahwa iki sepurone rek ya iki posisinya aku ngadakno kegiatan Bolang Gus gak untung ini karena semuanya ya wis nek aku gak nggae piye ya ora apa-apa ya padha ngertine kok. Ya begitu aja sih, pokoknya enggak tahu, kalau dia pun enggak tahu jelimet kok kalau diskusi gitu-gitu maksudnya. Dibuat simpel aja.
Nah, terkait masalah kebijakan HTM. Jadi kalau dulu itu memang ada aturan maksimal HTM yang boleh di-share di Hebat itu adalah 500.000. Tapi sejak tahun kemarin sudah ada perubahan putusan bahwa eh, tidak ada batasan HTM, unlimited HTM. Tapi nanti yang beresiko ya yang punya komunitas, yang punya kegiatan sendiri. Maksudnya gini, kegiatannya masak-masak, butuh bahannya cuma misalnya 100.000 tapi HTM-nya juta. Ya nggak apa-apa di aja, tapi kalau sing delok ya gak ngerti. Ya bicara pasar aja maksudnya. Kalau sing delok gak ngelirik maksudnya. Itu sih. Jadi kalau kata misalnya cuma masak tapi dijual 3 juta ada yang mau ya alhamdulillah enggak apa-apa. Gitu aja Bu Erna maksudnya. Jadi nggak ada batasan, nggak ada batasan. Gitu. Gitu Bu Erna. Semoga ya. Siap-siap. Insya Allah paham Pak. Matur nuwun Pak. Ya, teman. Ada yang lain kira-kira yang mau tanyakan? Monggo ya Bunda. Yang jelas kalau posting-posting politik nggak boleh ya Pak ya. Pokoknya yang berbau nanti bisa membuat kerusakan di grup. Untungnya sudah lewat Pak itu Pak. Untungnya sudah lewat Pak. Nanti Pak Monggo. itu yang saya nggak bisa meredam Pak itu. Oke. Ada yang lain kira-kira yang tanyakan? Kok wis paham kabeh wong semua udah ikut terlibat lama. Ah tadi ada yang Pak Bilal gimana Pak Bilal? Saya mau tanya kira-kira sudah berapa tahun Pak Bilal join dengan grup Hebat? Saya baru setahunan nih, Pak. Nah, gimana Pak perasaan di grup Hebat? Jengkelin atau piye? Enggak, alhamdulillah ya sangat terbantu sih, Pak. Karena saya juga awam awam terkait pendidikan anak ya. Jadi eh, ketika berkenalan dengan konsepnya FBE, sebenarnya istri saya duluan sih yang kenal dengan konsep FBE-nya itu. Terus Qadarullah ketika pindah ke Surabaya juga sudah ada komunitasnya. Jadi alhamdulillah bisa lebih menyelami lagi ya FBE itu seperti apa. Terus dan ya banyak manfaatnya mulai dari jejaring dan kegiatan yang juga sudah beberapa kami ikuti dan menambah ilmu dan juga semangat untuk mendampingi anak-anak kami untuk tumbuh sesuai fitrahnya gitu. Ya berarti tinggal sekarang kita aja Pak, nunggu barangkali ada ide terbaik Pak Bilal dan keluarga kepada keluarga yang lain gitu ya, supaya lebih menarik nih Hebatnya. Jadi, siap Pak. Ada saran mungkin Pak Bilal terkait masalah Hebat Pak Iwan? Sementara belum Pak. Sementara Pak. Ini ada titipan dari Bu Erna, katanya jenengan barangkali mau jadi pengurus gak? Siap nih Pak Bilal. Jadi Fasil. Dipertimbangkan. Terima kasih banyak Pak tawarannya Pak. Pertimbangan dulu, alhamdulillah berarti. Ya alhamdulillah, sementing dipertimbangkan dulu aja enggak apa deh. Enggak gitu Bu Ismi? Apa gimana? Saya mau ngelamar Pak Bilal jadi Fasil gimana Bu Ismi? Bu Ismi. Yang mau dilamar kalau udah siap langsung aja Pak. Oh gitu. Terlalu lama melihat wajah-wajah lama itu juga enggak enak ya Bu Ismi ya. Kita kan juga perlu wajah-wajah. Gak usah lama-lama langsung satset ya Pak. Setelah matrik. Nah itu Pak Bilal ngamen ditawari satset loh ya. Jangan terlalu lama mempertimbangkan. Pak Bilal itu pernah jadi kepala divisi saya loh. Ya Allah. Putiku. Makanya langsung ACC aja Pak Bilal, gak usah dipertimbangkan lagi. Hati-hati lagi. Ya kena. Bismillah Pak.
Ramen gak ngomong tuh bos bahaya ya. Ya yang lain barangkali ada yang mau nambahkan. Monggo silakan. Pak Danang, silakan Pak Danang. Langsung open kamera. Jangan pakai chat. Nah, sip. Ini juga pemain baru Bu Ismi. Kayaknya udah siap untuk menggantikan kita semua ini. Monggo Pak Danang. Nggak, kurang banter suaranya roto ato kowe. Nggak jelas. Masih pelan sekali Pak suaranya Pak. Ya, bukan speaker keluar. Pak Ito loh, gak komen nang di kabeh Pak Ito. Pak Ito. Sore waktu piye kabeh. Sudah jelas. Oh, sudah jelas Pak Danang, monggo. Alhamdulillah. Ini saya yang paling muda, ayah paling muda di barisan masuk grup hebat juga. Sekedar cerita sih, saya gabung grup hebat itu dari Pak Zainul aja taunya. Ya saya tahu itu dari, kalau grup hebat itu komunitas parenting, yaitu ya baru punya anak umur 4 bulan. Nah, ini mau belajar juga dari teman-teman juga yang sudah tahu manfaat dari grup hebat ya, banyak manfaat dari grup hebat. Ya yang saya mau tanyakan nih, kegiatannya grup hebat itu apa aja sih Pak, selain kayak jelajah, mengajarkan anak tentang kayak alam gitu, apa aja itu Pak, kayak camping ya, sering camping ya gitu ya, yang saya tahu. Itu apa aja di grup hebat itu. Dan nanti struktur kalau awalan kayak saya ini nanti untuk membentuk anak supaya tahu fitrahnya itu seperti apa nanti. Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah program nanti yang jawab Bu Erna. Bu Erna yang expertnya program soalnya. Monggo Bu Erna silakan dijawab. Nanti tekan masalah FBE-nya nanti ada Bu siapa ini yang ya? Bu Erna monggo dijawab programnya. Pak, mau udan Pak, gak krungu Pak. Kira-kira program hebat apa wae ditakoki Pak Danang sampean. Sesuk tak omong nang bojone Kak Vina wis. Coba menit jawaban. Wah sampean niku. Tadi pertanyaannya apa toh Pak? Programnya hebat apa wae? Kok gak ketok blas lu programnya apa wae? Aku ini wae Bu kok Bu Sekar kok gak muncul ya. Ayo jawab Bu Erna, programnya apa wae? Halo Bu Erna? Rumah Mbak Erna bocor itu loh tadi di chat. Iku Pak jadi wakili Mbak Wis Pak. Apel dhisik. Itu. Mbak Erna soalnya Mbak Erna ngechat di grup di itu loh. Rumahnya bocor, jadi mungkin kurang konsen. Mungkin Pak Zainul. Oh, monggo. Programnya. Monggo Bu Ismi. Masih mute Mbak Ismi. Maaf saya tadi ada telepon. Gimana Mak? Maaf Pak. Nah, tanya Pak Danang tanya programnya hebat iku apa wae? Kok ora tau ketok? Walah. Siluman nggak tahu ketok. Banyak Pak, tapi kan
Ya, kegiatan hebat kan Ya programnya mosok bunyi tok keping-keping tae. nggak Ya mesti kalau aku dari yang jawab programnya ya camping, Pak. kalau saya yang jawab ya itu bakar-bakar iwa. Lah, itu juga aktivitas kok. Programnya itu gimana ya Kak ya? Kalau yang dari member juga ada banyak kan, di member kan juga hebat, bukan hanya dari Fasil aja kan gitu. Ada banyak. Ya member-member yang berkegiatan itu kegiatan hebat, itu menurut saya loh ya. Jadi nggak sepi, rame terus sebenarnya, cuma kan nggak mesti dari Fasilnya. Nah, mungkin setelah nanti matrikulasi kan kita udah lebih paham betul tentang komunitas dan antara member dengan Fasil juga udah saling klik gitu. Mungkin kita akan lebih banyak lagi kegiatan dari komunitas kita gitu karena sudah banyak yang satu visi misi gitu. Perlunya apa kita kan jadi tahu gitu loh Pak ya. Nah kayak model saya nih anak udah mulai gede-gede gitu kan, mau berkegiatan apa gitu juga ya gimana ya, apalagi anaknya nggak di rumah gitu kan. Saya ngikut sama teman-teman yang lain. Jadinya kayak gitu Pak. Karena bersamanya sampai akhir balik tuh udah 14 tahun. Ya tinggal ngeliat gitu sama kayak gitu Pak. Ya Pak, Ya, gitu Pak. makasih Wismi. Jadi Pak Anang kalau bisa disebutkan dari materi-materi yang ada itu, jadi kegiatannya nanti bisa sifatnya kan bisa sifatnya offline. Nah, kalau online itu biasanya yang muncul yang saat ini ada ya kayak matrikulasi gini, jadi pembekalan-pembekalan itu sifatnya. Terus nanti juga ada mungkin beberapa membuka keluar biasanya. Ya memang ada beberapa kendala. Tahun kemarin itu kita sempat vakum karena dengan dan sebagainya. Nanti makanya penggantian pengurus yang baru dengan orang baru ini kayak Pak Ilyan, biar lebih merefresh programnya hebat nanti maksudnya. Nah, tekan masalah bagaimana memulai program FBE-nya itu nanti makanya ada materi matrikulasi ini Pak Danang. Jadi mulai besok itu akan ada beberapa pembekalan mulai dari ngawali sampai ngakhiri sebelum mati itu ada juga jam. Gitu Pak Danang ya. Jadi jangan terlalu bingung dulu. Ikuti aja nanti kan matrikulasi ini biar lebih paham. Itu. Gimana Pak Danang? Sudah jelas? Ya, insya Allah dijalani juga. Oh iya. Ya, semua lah. Nanti jangan khawatir nanti Bu Ana mencet pribadi dengan istri jenengan kok. Oke. Siap. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau ini Pak, mungkin dari peserta ada yang perlu dijelaskan terkait kisi-kisi matrikulasi Pak, jadwalnya, terus mungkin kira-kira bahas apa sih ini gitu. Mungkin bisa disampaikan juga. Nanti yang paham Bu Anti Pak Elian sama Bu Bu Anti. Erna. Ya, Oh, Bu Anti Bu Anti. Ada Bu Anti? Gak hadir kayak Pak. Nggak hadir. Ada. Izin tadi kayak nggak salah izin. Izin baru datang Pak. Oh, ada ya. Bagaimana Pak? Baru Iya. di rumah ya. Tak kisi-kisi. Kisi-kisi apa? Oke.
Jadi mungkin dari peserta ini ada yang masih belum jelas terkait apa sih matrikulasi ini, terus apa agendanya, dan apa sih yang dibahas di matrikulasi ini. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman peserta. Izin. Kira-kira Ya. Saya off cam ya Pak ya. Oke, apa Bu? Untuk matrikulasi ini sendiri adalah ya agenda yang diselenggarakan untuk teman-teman baru supaya lebih mengenal hebat ya. Karena kan yang lama-lama insya Allah kan sudah ada matrikulasinya juga, terus kemudian apa ya, sudah ada pengenalan, kemudian ada yang member-member yang baru juga mengikuti matrikulasi sebelum-sebelumnya, dan ini yang pertama kali yang diselenggarakan oleh Hebat Surabaya, lokal ya, daerah. Terus kemudian kisi-kisinya nanti insya Allah dari ini tuh Pak Jainul, maaf, share screen-nya bisa bisa dimatikan. Saya share screen jadwalnya matrikulasi, Pak. Siap. Ada ya. Oke. Nah, ini alhamdulillah ada nih. Nanti seperti yang tadi itu ada sejarah hebat yang sudah disampaikan oleh Pak Jainul. Terus kemudian nanti insya Allah materi kedua ada peran ayah bunda dan kolaborasi pengasuhan, insya Allah Rabu nanti ya oleh Bunda Uis. Kemudian ada pengenalan konsep home education dan kurikulum keluarga, insya Allah hari Jumat tanggal 26 April oleh Bunda Erli. Kemudian pendidikan anak fase 0 sampai 7 tahun itu materi keempatnya. Tanggal 29 akan disampaikan oleh Bunda Onis. Kemudian pendidikan anak fase 7 sampai 15 tahun insya Allah menuju akil balik itu ya. Itu materi kelima. Insya Allah tanggal 1 Mei oleh Bunda Erna. Kemudian materi ke-6 pendidikan fase dan pemberdayaan fase 15 sampai 40 tahun oleh Bunda Rita. Insya Allah ini adalah fase dari pusat nantinya. Terus kemudian pendidikan fase dan pemberdayaan fase matang usia 40 tahun hingga wafat. Itu materi ke-7. Itu akan disampaikan oleh Bunda Ika Nurmaya. Insya Allah tanggal 6 Mei. Kemudian materi ke-8 dinamika pengasuhan anak, termasuk luka pengasuhan. Terus kemudian persaudaraan ya, sibling. Itu akan disampaikan oleh Bunda Ani pada hari Rabu 8 Mei 2024. Gitu. Dan fase-fase ini masuk ke dalam kurikulum ini ya, pendidikan berbasis fitrah gitu. Ini yang pernah disampaikan oleh gurunda kita dulu, dan insya Allah akan disampaikan ya, mungkin beberapa kali sudah disampaikan juga di share-share gitu kan, share materi gitu kan ya. Ini mudah-mudahan bisa lebih mendetail nanti untuk tanya jawabnya yang bagi para peserta matrikulasi bisa lebih intens lagi ya, mungkin bertanya kepada fasilitator. Demikian Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Antri. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan perihal matrikulasi ini, monggo dipersilahkan. Saya sedikit nambahi Pak Ilian. Boleh, silakan. Jadi biar teman-teman semua paham di sana, di awal tadi itu sempat saya jelaskan bahwa dari sisi inisiator dan pendiri itu juga terlihat beberapa nama seperti Bu Septi, Ustadz Hari Santosa, ada Bu Dini di sana, Bu Septi, Bu Desi, sorry. Nah, di tahun kemarin di sana semenjak munculnya
community baru based education yang dibuat oleh Ustadz Hari, maka Hebat tidak lagi membawa materi-materi yang ada di bukunya Ustadz Hari. Ya. Jadi biar nanti tidak salah paham di sana. Pada saat nanti materi-materi ini itu secara konsep sama, bahwa ini adalah materi berbasis fitrah, pendidikan berbasis fitrah di sana, tapi secara istilah sudah jauh dengan penamaannya yang ada di buku FBE-nya Ustadz Hari. Ya, jadi kita tidak boleh lagi mengistilahkan konsep-konsep Hebat itu dengan konsepnya FBE. Ya, itu yang perlu dipahami karena FBE sudah ada wadah sendiri di komunitasnya Ustadz Hari di FVM. Gitu nggih. Jadi biar nanti nggak salah persepsi. Itu aja Pak dari saya. Pertemuan. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi yang mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin sementara menunggu, saya mau tanya Pak. Campingnya itu di mana Pak rencananya Pak? Campingnya, camping ini koyoke sing paham bunyi nih. Ya kalau Ini nih. biasa kita tidak akan jauh-jauh dari daerah Malang dan sekitarnya. Wah, Rawas Malang. mantap. Ya, nanti Pak ada baru yang bisa nampung banyak. Karena biasanya kalau ada kegiatan camping di Jatim itu yang adakan Surabaya, yang ikut nanti Jatim, Pak. Wah, Biasanya. bisa Jadi harus silaturahmi satu Jatim ya Pak ya, dengan betul. ini. Harus besar soalnya lokasinya. Kalau nggak salah, kordanya Jatim itu Malang ya Pak ya, dari komunitas Hebat Malang ya Pak. Korwil. Korwil ya, maaf ya, dari Korwilnya dari Malang. betul ya. Pak Iko. Pak Iko ya. Ada jalan-jalannya juga ini berarti Pak ya. Dari Pak 23 5. Nah, ini Pak, saya juga sambil nunggu sekali lagi. Ada pertanyaan lagi nggak ini dari teman-teman? Monggo. Kalau di Kulwap ini, durasinya kan kurang lebih dari jam 10 sampai jam 12 nih Pak. Terus, seumpama dari peserta pada jam tersebut, sepertinya kalau berinteraksi secara langsung sedang tidak bisa karena ada kesibukan lain. Nah, tapi ada yang mau ditanyakan, itu kira-kira dimungkinkan nggak Pak? Jadi yang pertama nanti yang terkait jam ini, nanti akan ada perubahan karena beberapa pemateri pada jam yang tersebut tidak bisa. Jadi akan dialihkan malam nanti posisinya. Nah, karena posisinya malam, ada tahapan memberikan materi, ada tahapan tak jawab. Jadi tak jawabnya itu biasanya ada waktu, Pak. Ada jeda waktu 1 hari gitu untuk ngirim pertanyaan sama jawab. Itu nanti bebas. Jadi tidak pas hari itu. Biasanya ada waktu. Baik. Pertanyaannya di grup ya Pak ya? Di grup. Di grup matrikulasi nggih, bukan di grup besar. Oke, di grup matrikulasi. Tapi nanti biasanya responnya akan besar di grup besar. Oh gitu. Oke. Dan dijawabnya itu biasanya ada jadwal tersendiri, betul ya Pak? Ya betul Pak.
Menyelesaikan Untuk pemikiran. yang tadi disampaikan ada yang kan ini di jadwalnya ini kan jam 10 semua nih Pak. Terus ternyata ada yang berhalangan di jadwal tersebut. Berarti ini kan jadwalnya perlu diupdate. Kira-kira jadwalnya diupdate kapan ini Pak? Biar teman-teman juga Ya, tidak nanti kecil. pemateri itu memberikan informasi ke grup besar atau mungkin aja deh besok kita di dapur akan coba konsultasi terkait jadwal yang fix dari hasil info pemateri masing-masing. Nanti kita update lagi Pak. Jadi setelah nanti ada konsolidasi internal dengan pemateri, jadwal terupdate akan di-share di grup matrikulasi ya Pak? Betul nggih? Betul. Ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Bu Anti, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah cukup, Pak. Oh iya, mohon izin yang tadi disampaikan Pak Zainul aja sih saya yang agak tergelitik sedikit, mohon maaf yang istilah FBE mungkin kita memang tidak menggunakan istilah FBE gitu ya, tapi pendidikan berbasis fitrah, maksudnya fitrah itu kan luas sebenarnya, banyak yang menyampaikan, cuman memang beliaunya yang membumikan istilah FBE gitu ya Pak ya, tapi intinya insya Allah masih boleh ya Pak ya kita mengambil pelajaran, maksudnya pelajaran-pelajaran dari beliaunya gitu, tapi tidak tidak menggunakan istilahnya biar tidak menyalahi copyrightnya, bukan FBE lagi, tetapi bagaimana ya? Ini gitu Pak Zainul biar nggak membingungkan ya intinya. Pengetahuan Ya, saya, sepemahaman saya kayaknya masih bisa menggunakan ini beliau, tapi ya tetap mencantumkan mungkin ininya beliau ya, apa istilahnya, referensi, kemudian pendidikan fitrah gitu mungkin ya, fitrah warga, tidak ketiplek FBE gitu mungkin yang dilarang itu nih. Ya. Ya intinya gini, kalau kita membuat program dengan fitrah itu kan nggak akan mungkin ada yang mengakui bahwa itu adalah hak ciptanya dia, karena berbasis fitrah itu kan yang punya ya Allah. Jadi istilah itu tetap kita pakai pendidikan berbasis fitrah, tapi yang detail kata FBE-nya itu tidak akan muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari matrikulasi, pendidikan fitrahnya itu kan ada yang sampai 40 tahun ya. Terus tadi jenjang waktunya juga ada beberapa yang muncul baru. Nah, kalau dibandingkan dengan buku FBE itu sudah jauh beda. Ya, jadi itu yang kita membuat sebuah pengisian baru juga konsep baru kan. Karena di hebat itu betul-betul konsep tumbuhnya itu dipakai. Artinya kita tidak akan mematenkan suatu hal seumur hidup. Karena tidak ada yang paten konsep seumur hidup itu kecuali Quran ya. Sehingga nantinya setiap ada periodik terbaru itu akan kita update semuanya. Termasuk beberapa pengistilahan home education itu kan basisnya punya Bu Septi. Itu juga menjadi limit kita pakai di sana, termasuk pendidikan akil baliknya Ustadz Aat itu juga akan menjadi limit tidak kepakai. Ya, pendidikan akil baliknya tetap ada karena kan tidak mungkin orang tidak ada akil balik. Ya.
kan kita sepakat tidak ada kata remaja, adanya akil balik. Nah, cuman enggak akan sama persis istilah itu dengan termnya yang dibuat oleh Sarantian. Karena kita sudah sepakat tidak berafiliasi pada orang tertentu, tapi konsep utamanya kita pakai. Ya. Terima Jadi, kasihnya Pak Jainul. Bu, teman-teman. Terima kasih, berarti mohon izin membacakan pertanyaan di kolom chat dari Ibu Diah Agustina. Pak, maaf mau tanya untuk tanggal 23 sampai 25 Mei itu, kalau boleh tahu kegiatan offline-nya apa, G? Mohon maaf tidak bisa open mic karena bersin-bersin terus dari tadi. Semoga lekas sembuh, Bu Diah. Bu Diah, jadi di matrikulasi itu sebenarnya awalnya itu kan karena sifatnya kuluap, terkadang penyampaian materi dari pemateri maupun dari peserta itu pertanyaannya kadang ada yang tidak bebas tersalurkan di sana ya. Ono sing nggak jelas, ono sing bingung, ono sing kadang guru takok gitu. Ya, nah itu dia monggo Bu Iris silakan. Nah, terus kita sebenarnya memberikan kesempatan di awal itu waktu itu ada 3 materi matrikulasi, per 3 materi itu akan ada namanya halaqah offline ya. Sifatnya lokal, jadi mereka dibagi menjadi beberapa titik itu untuk di situ supaya bisa ada diskusi kecil mereka dengan santai, dengan bebas, dengan beberapa fasil yang lain. Jadi pemandunya fasil, terus habis itu ada peserta yang baru yang ikut di forum itu untuk memuaskan pertanyaan dan menjawab mereka. Nah, tapi karena kondisinya terbatas waktu fasil, akhirnya semua itu kita rangkum nanti di sesi terakhir. Ya, di terakhir itu sifatnya camping, jadi kita pergi camping di suatu tempat gitu selama 3 hari. Poin pertamanya targetnya adalah menjawab semua pertanyaan member yang belum selesai terpuaskan di sana. Itu akan dijawab gitu. Itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah karena di Surabaya itu udah lama enggak ngumpul bareng. Nah, sehingga poin bonding ini juga perlu ya supaya sama-sama ngerti, sama memahami dan terusnya. Baik bonding antar keluarga, bonding antar orang tua maupun bonding dengan anaknya. Ya, nanti di situ juga kita mencoba harapannya dengan bonding itu akan muncul sebuah rumusan ide baru bagaimana mengembangkan Hebat Surabaya ke depannya. Begitu sih Bu Dian. Baik di keluarga masing-masing maupun di Hebatnya. Ya, jadi nggak hanya sekedar camping ya Pak ya, tapi di sana ada forum diskusi juga mungkin ya Pak, untuk membahas materi-materi keluar yang mungkin agak kesulitan kalau lewat chat gitu, lewat ada orang yang mungkin bisa gitu, chat bisa merangkai kata dalam bentuk tulisan panjang gitu ya, tapi ada juga orang yang nek gak ketemu, gak takut langsung, gak marem katanya gitu ya Pak. Betul. Oke, Bu Diah, kira-kira jawaban dari Pak Jainul apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya, Ibu? Mohon responnya. Sampun Pak, sudah jawab Bu Diah Pak. Sampun ya, oh ya terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, monggo ada sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya Pak ya, sambil iya kayaknya sudah cukup jelas.
Dan kita akan bertemu lagi mungkin di hari Rabu ya Pak, di hari Rabu untuk materi Oke. kedua, betul, Oh, lewat iya. follow-up. Oke. Foto-foto Pak, terakhir Pak. Oke, siap. Saya harapkan dari teman-teman buka kameranya semua. Kita foto-foto dulu sebelum acara ini kita tutup. Bu Erli, sudah, Bu Antik, Pak Yahya, Bu Ani, Pak Imam, monggo. Ya, enggak Pak, di foto aja. Pak Ian yang foto. Yes. Oke, kita semua ini ya, ada kamera. Saya foto. 1, 2, 3. Oke, sampun. Sudah kami foto. Monggo kalau mau di-off-kan lagi. Baik, sampai ini, sampailah kita di acara terakhir ya, yaitu closing, penutupan. Ada pembacaan doa Pak? Monggo. Pak Jainul. Ada Pak, langsung doa untuk majelis saja nggak apa-apa. Oh, nggih, siap. Nggih, terima kasih untuk ayah bunda peserta matrikulasi materi pertama ini. Semoga acara matrikulasi ini, program matrikulasi Hebat Surabaya ini akan memberikan dampak positif kepada kita semua, kepada keluarga kita. Amin, amin, amin. Semoga juga kita semakin tercerahkan bagaimana kita mendidik keluarga kita dengan baik, bervisi surga, dan kita juga mengerti peran masing-masing dari keluarga ini dalam kehidupan ini. Seperti itu. Sampai ketemu di follow-up di hari Rabu. Marilah kita tutup acara ini dengan alhamdulillah, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih kalian, rekan-rekan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya matikan Zoom-nya ya Pak. Terima kasih Bu Hanti.